Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi as-sadiqin ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, kita haturkan syukur kepada Allah yang memberikan nikmat tidak terkira, yang menghadirkan karunia tanpa batasnya. Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita di majlis. Dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala tingkatkan iman kita, suburkan jiwa kita, hadirkan kebahagiaan di dalam ruh dan sanubari kita. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang dicinta, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam itu juga selalu sampai kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat dan siapapun yang mengikuti ajaran yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kembali membacakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Al-Fawaid atau dengan tahqiq dari Syekh Ali rahimahullah, yaitu Fawaidul Fawaid. Bagi yang bukunya sama persis dengan saya, dia siapapun bisa membuka halaman 221. Kita akan masuk pada judul yang ke-20 dan kita masih dalam pembahasan Al-Quran dan tafsirnya. Hari ini kita memasuki judul memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Ar-Rahman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka banyak sekali panggilan-panggilan yang diserukan oleh Allah. Banyak sekali perintah-perintah yang disuruh oleh Allah. Banyak sekali larangan-larangan yang dilarang oleh Allah kita untuk melakukannya. Artinya kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang dan memerintahkan. Allah memerintahkan, Rasulnya juga memerintahkan. Allah melarang, Rasulnya juga melarang. Nah, seruan Allah dan Rasul ini itu banyak sekali dalilnya. Tetapi untuk semua panggilan dan seruan itu, hari ini kita akan sedikit membacakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Surah Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila Rasul itu menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian,
Dan ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seorang manusia, antara seorang hamba dengan hatinya. Sesungguhnya hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Ayat ini berisikan dua poin penting. Pertama adalah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya dalam perkara yang bisa menghidupkan kita. Nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Yang kedua adalah bahwasanya Allah membatasi antara seorang hamba dengan hatinya. Hamba itu punya hati. Antara hamba itu dengan hatinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Poin pertama yang akan dibahas di sini adalah kewajiban memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kata beliau, kita langsung ke terjemah, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari firman Allah di atas, surah Al-Anfal ayat 24. Salah satunya ialah kewajiban memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ini adalah salah satu hikmah, yaitu seorang hamba selama dia tidak bisa lepas dari identitas sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hikmah pertama dari ayat ini yang bisa dia ambil adalah dia harus selalu memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang bermanfaat hanya dapat diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa yang tidak memenuhi seruan Allah atau tidak memenuhi seruan tersebut, pada hakikatnya dia tidak memiliki kehidupan meskipun secara fisik dia hidup, namun kehidupannya tidak lebih dari binatang yang paling hina. Nah, tadi hikmah pertama yang harus kita ambil dari ayat ini, walaupun ketika mengamalkan ayat kita tidak wajib mengetahui hikmahnya, tetapi di antara kandungannya kata para ulama, di antaranya kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah kita wajib memenuhi seruan Allah, memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus wajib memenuhi seruan Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah karena kalau kita penuhi seruan itu, kalau kita penuhi panggilan itu, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya di dalam hidup ini. Kita akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Kita akan mendapatkan kehidupan yang menghadirkan begitu banyak manfaat, begitu banyak perkara-perkara yang bisa kita hadirkan dari kebahagiaan, solusi, rizki, kesehatan dan seterusnya, ketenangan. Itu kita dapatkan hanya ketika kita mengijabahi, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan kasus kebalikannya, jika seorang hamba mulai berpikir atau terus berpikir untuk tidak mengijabahi, tidak menjawab, tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya saat itu dia sudah memberikan harapan pada hidupnya bahwa hidup yang dia jalani adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kematian. Kematian yang bagaimana? Bukankah fisiknya hidup? Bukankah dia bisa melihat? Bukankah dia bisa mendengar? Bukankah dia bisa melakukan aktivitas di dunia? Jawabannya iya. Tapi kehidupan seorang hamba tidak sekedar berjalan. Kehidupan seorang hamba tidak sekedar melakukan kegiatan. Kehidupan seorang hamba tidak sekedar melihat dan mendengar. Kalau dia hanya hidup seperti itu, apa bedanya dia dengan hewan, ternak, dengan binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau dia ingin hidup yang berbeda, dia harus memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Jangan seperti hidup orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi yang Allah sebut dengan sebutan mereka adalah anak-anaknya kera dan babi. Karena mereka selalu menyelisihi panggilan Allah dan Rasul yang diutuskan kepada mereka, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang jauh dari hakikat kehidupan. Memang mereka berjalan, mereka punya roh dan sebagainya, tapi kehidupan mereka kehidupan yang tidak hidup sesungguhnya. Contohnya Allah berfirman tentang mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatid dunya
Sungguh Muhammad, engkau akan dapatkan orang-orang Yahudi itu sangat berambisi dalam kehidupan dunia. Nah, orang, ketahuilah saudariku, orang yang punya ambisi yang besar, hanya dunia, ingin memiliki ini, ingin safar ke sana, ingin rekreasi ke sini dan ke situ, hanya dunia yang dia pikirkan, maka dia adalah orang yang hidup, namun hakikatnya dia adalah orang yang mati jiwanya. Karena itu, kehidupan yang hakiki, di paragraf selanjutnya, atas dasar itu kehidupan yang hakiki dan yang baik bagi manusia adalah kehidupan yang dijalani dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, baik secara lahir maupun secara batin. Inilah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang memiliki kehidupan hati, dan rohnya pun adalah roh yang diridhoi oleh pencipta langit dan bumi. Kehidupan hakiki adalah kehidupan ketika jalannya sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Stopnya dia ketika Allah dan Rasulnya nyuruh stop. Bertindaknya dia ketika Allah dan Rasul nyuruh untuk bertindak. Mereka yang menjalani kehidupan yang demikian, ya, artinya mereka yang taat, memenuhi panggilan Allah, diijabahi seruan Rasul. Orang yang hidup demikian, mereka tetap dianggap hidup walaupun jasad mereka telah mati. Kenapa? Karena keberkahan hidup mereka. Waktu mereka hidup di dunia, mereka selalu memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul, mengijabahi seruan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka sudah wafat pun, mereka diibaratkan seperti orang yang masih hidup walaupun jasadnya sudah mati. Karena mereka selalu dipuji, manfaat selalu mengalir kepada mereka setelah mereka mati. Orang meneladani sirah mereka, orang selalu menjadikan mereka sebagai tauladan. Sementara kebalikannya, dengan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul, mereka dianggap telah mati walaupun jasad mereka masih ada di bumi, masih berjalan di muka bumi. Walaupun mereka masih hidup, tapi sejatinya jiwa mereka adalah jiwa yang telah mati. Asalnya seorang hamba bukan hidup dengan jasadnya, tapi dia hidup dengan jiwanya, dia hidup dengan hatinya, dia hidup dengan ruh yang mengijabahi panggilan Allah dan Rasul. Selama ruh itu, selama jiwa itu menolak untuk memenuhi panggilan Allah, selama hatinya enggan untuk memenuhi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang mati walaupun jasadnya masih bertebaran, berkeliaran di muka bumi. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sungguh orang yang hidupnya paling baik adalah orang yang berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidup yang paling baik. Hidup manusia yang paling baik adalah ketika dia mengikuti seruan manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Siapa manusia terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh yang terbaik untuk kalian, untuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin hidupnya terbaik, dia harus mencontoh manusia yang paling baik. Dia harus memenuhi seruan manusia yang paling baik, yaitu seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus seruan beliau? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, karena seruan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seruan yang mengandung kehidupan. Seruan beliau itu mengandung kehidupan. Karena itulah siapa saja yang mengabaikan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kehilangan kehidupannya. Sesuai dengan besar kecilnya pengabaian dia. Semakin dia menolak seruan Rasul, semakin mati jiwanya. Sedikit dia menolak seruan Rasul, sedikit itu pula mati jiwanya. Sesuai dengan kadar ijabah atau menolak seruan Rasul, seperti itulah keadaan ruhnya. Ya. Sebab perolehan kehidupan yang hakiki itu bergantung seberapa banyak seorang melaksanakan perintah Nabi. Karena itu Kenapa kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah kehidupan para nabi? Kenapa kehidupan Abu Bakar As-Siddiq kehidupan yang paling bahagia, kehidupan yang paling hidup,
kehidupan yang paling bermakna, kehidupan yang paling hakiki dan sejati. Karena beliau selalu bergegas melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah menjadikan Usamah bin Zaid, usia yang saat itu Usamah bin Zaid usia yang sangat belia, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan perang. Namun ternyata sebelum pasukan ini diutus, Rasulullah telah wafat, dijemput oleh ajal. Sehingga saat itu kepemimpinan diserahkan kepada Abu Bakar dengan kesepakatan para sahabat. Nah, saat itu para sahabat yang lain, termasuk pembesar para sahabat Umar dan yang lain, mengatakan tidak perlu engkau utus Usamah. Waktu itu kan Rasulullah yang mengutus. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Sementara saat ini orang banyak yang murtad, yang dulu di zaman Rasul beriman sekarang murtad, dulu di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat, sekarang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka tidak perlu engkau utus Usamah karena kita butuh pasukan di sini. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya aku tidak akan pernah menahan pasukan yang telah diutus oleh Nabi SAW. Maka diutuslah Usamah bin Zaid, dan ternyata dampaknya sangat besar. Orang yang tadi sebagian belum murtad, ingin murtad, menjadi tidak murtad. Subhanallah. Karena Abu Bakar jiwanya hidup, dia bersegera menuju mengijabahi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para sahabat pun demikian dengan tingkatan yang berbeda. Mengenai penggalan firman Allah, kita masuk ke tafsir kata atau kalimat dari surah Al-Anfal ayat 24 tadi. Mengenai firman Allah yang disebutkan pada awal pembahasan, lima yuhyikum, perkara sesuatu yang menghidupkan sesuatu yang memberi kehidupan buat kalian. Di sini banyak tafsir. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menghidupkan ini? Di antara yang berkomentar adalah Imam Mujahid, seorang ulama dari tabi'in, muridnya para sahabat. Dia mengatakan maksud sesuatu yang menghidupkan dalam ayat itu, maksudnya adalah kehidupan untuk melaksanakan kebenaran. Artinya, ijabahilah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul menyuruh kalian untuk melakukan kehidupan yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Itu maksud Al-Imam Mujahid rahimahullah. Kemudian menurut tafsir Al-Imam Qatadah, beliau mentafsirkan kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sesuatu yang menghidupkan kalian, kata Imam Qatadah, maksudnya adalah Al-Quran. Beliau beralasan karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk kehidupan, terdapat konsep keyakinan, terdapat metode keselamatan serta perlindungan di dunia di akhirat. Jadi tafsir beliau adalah yang menghidupkan tadi apa? Al-Quran. Imam Mujahid adalah jalan kebenaran. Kemudian kata tafsir menurut pendapat Al-Imam As-Suddi rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya adalah sesuatu yang menghidupkan tadi, maksudnya adalah agama Islam secara umum, agama Islam, karena Islamlah yang membuat seorang itu hidup kembali setelah mengalami kematian karena sebab kekufuran. Sebelumnya orang-orang itu ibarat mati. Kenapa? Karena mereka berada dalam kesyirikan, berada dalam kekufuran. Kemudian karena datangnya Islam, mereka menjadi seperti hidup lagi. Maka yang menghidupkan dalam ayat ini, kata Imam As-Suddi, adalah apa? Islam. Sudah 3 tafsiran. Tafsir yang keempat dari Imam Ibnu Ishaq dan Imam Urwah bin Zubair radhiyallahu taala rahimahumallah. Mereka mengatakan, ya, Urwah mengatakan kehidupan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perperangan. Sebab dengan perang inilah Allah menjadikan kalian mulia setelah sebelumnya kalian hina, dan kuat sebelumnya lemah. Dengan perang ini pula Allah melindungi kalian dari musuh-musuh kalian setelah sebelumnya kalian tertindas oleh mereka. Maksud beliau, artinya begini berarti tafsirnya, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul menyuruh kalian untuk perang.
Artinya jangan kalian benci walaupun itu kalian asalnya tidak suka jiwa itu berperang karena takut mati, tapi ini adalah perang ini bisa menghidupkan kalian. Ya, bisa menghidupkan kalian. Kalian dulu adalah orang yang hina, dihinakan oleh kaum musyrikin. Kalau kalian memenuhi panggilan perang ini, kalian berjihad di jalan Allah, Allah menangkan kalian sehingga kalian hidup dengan kehidupan yang lebih sejati. Kalian hidup dengan kehidupan yang lebih hakiki. Maka jangan kalian tolak. Ini menurut tafsir Ibnu Ishaq dan Urwah bin Zubair. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, semua tafsiran itu bermuara pada satu makna. Artinya semuanya berkaitan, semuanya benar. Bermuara pada satu makna. Apa itu? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ingat, perhatikan di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim to the point. Maksud dari perkara yang menghidupkan itu adalah melakukan semua perintah Rasul. Beliau enggak sebut melakukan semua perintah Allah. Ingat, beliau tidak mengatakan melakukan semua perintah Allah, tapi beliau katakan melakukan semua perintah Rasul. Kenapa demikian? Karena semua kaum muslimin akan mengatakan ini perintah Allah, ini perintah Allah, ini seruan Allah, ini panggilan Allah. Tetapi sebagian klaim mereka itu kalau diukur dengan tuntunan Rasul jauh dari kata perintah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bermuara pada satu makna, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Karena tolak ukur ketaatan kepada Allah itu sangat jelas bila seorang itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Jadi siapa yang mengikuti Rasul, mayuti ar-Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Rasul, kalau kalian benar mencintai Allah, ikuti siapa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan harus ikut dengan penuh kerelaan, lahir dan batin. Kemudian Al-Imam Al-Wahidi menyatakan, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa makna firman Allah lima yuhyikum, sesuatu yang memberi kehidupan buat kalian, maknanya adalah jihad. Pendapat ini pun ditegaskan oleh Imam Ibnu Ishaq, dipilih oleh sebagian besar orang yang pakar tentang lafaz makna Al-Quran atau makna lafaz Al-Quran. Kemudian Al-Imam Al-Farra rahimahullah menerangkan, maksudnya memenuhi seruan Rasul ialah apabila dia mengajak kalian untuk menghidupkan urusan agama kalian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memerangi musuh. Karena saat itu sebagian merasa berat diajak perang. Maka menurut tafsir ini adalah jangan kalian menolak, karena seruan perang ini berjihad melawan musuh itu adalah menghidupkan jiwa kalian. Maka dengan kata lain, kata Imam Ibnu Qayyim, Islam hanya dapat dikuatkan dengan cara berperang dan berjuang. Maksudnya kalau memang harus berperang, ya berperang. Berjuang, ya berjuang. Jika kaum muslimin meninggalkan jihad, niscaya mereka akan menjadi lemah. Akibatnya musuh semakin berani. Makanya konsep kehidupan umat Islam dengan non-muslim, dengan orang kafir, itu adalah orang kafir tidak pernah kuat. Ini harus kita catat. Orang kafir selamanya tidak pernah kuat. Kaum musyrikin itu selamanya tidak pernah kuat. Karena apa yang mereka punya itu tidak lebih kuat daripada sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyut la baitil ankabut. Sementara rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Maka orang kafir itu tidak pernah kuat. Hanya saja kenapa mereka terlihat kuat padahal tidak kuat, dikarenakan kaum muslimin yang lemah. Orang kafir tidak pernah kuat, hanya saja kaum muslimin yang lemah. Maka perlu kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuslih amru akhir hadhil ummah illa bima suluha bihi awaluha. Sungguhnya generasi terakhir dari umat ini, yaitu kita umat akhir zaman, itu tidak akan baik kondisinya kecuali dengan sesuatu yang pernah menjadikan generasi awal itu menjadi generasi terbaik.
Imam Ibnul Qayyim mengatakan, aku pun berpendapat bahwa jihad adalah salah satu perintah Rasul yang paling penting yang dapat memberikan kehidupan bagi seorang muslim, bagi umat Islam, baik di dunia maupun di alam barzakh. Di dunia maupun di alam barzakh dan juga di akhirat kelak. Di dunia, kenapa di dunia? Karena kaum muslimin akan menjadi kuat kalau mengalahkan musuhnya. Dengan apa? Dengan jihad. Sementara di alam barzakh, karena Allah berfirman tentang orang yang berjihad nih, kemudian mereka syahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah kalian mengira, orang-orang yang terbunuh saat berjihad itu mereka sudah mati. Jangan kalian kira mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sejatinya mereka masih hidup dan di sisi Rabb mereka diberikan rizki. Di sini fisik mereka memang terbunuh, tetapi Allah sebut mereka dengan apa? Orang yang masih hidup. Kenapa? Karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Adapun di akhirat, maslahatnya adalah karena keberuntungan yang diraih oleh para mujahidin dan orang-orang yang syahid, syuhada, dalam kehidupan akhirat jauh lebih besar dibanding dengan kehidupan dunia barzakh. Dunia dan barzakh, mungkin dia dipuji-puji di dunia, di barzakh dia diberikan rezeki, di akhirat maka dia akan menjadi orang yang dapat kenikmatan jauh lebih besar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, beliau berkata yang dimaksudkan oleh Allah lima yuhyikum, sesuatu yang memberikan kehidupan pada kalian, maksudnya adalah mati syahid. Karena tadi perkaranya perkara perang. Sebagian ahli tafsir di antaranya Al-Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah, beliau mengartikan kalimat perkara yang menghidupkan kalian adalah tempat kehidupan yang hakiki, di dalamnya terdapat kehidupan yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan kesimpulan, pada hakikatnya ayat tersebut mencakup makna-makna tafsiran yang telah disebutkan sebelumnya. Semuanya masuk. Karena iman, Islam, Al-Quran, kemudian jihad, itu sama-sama memberikan kehidupan yang terbaik untuk hati. Jadi yang menjadi prioritas seorang hamba ya adalah bagaimana hatinya itu hidup, bukan bagaimana fisiknya itu terlihat glow, tetapi bagaimana hatinya itu tidak low. Yang penting hatinya itu ya adalah hati yang mungkin fisiknya tidak terlalu perlu dia skincare, tapi hatinya adalah hati yang fair, hati yang care kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, hati yang luar biasa. Yang menjadi tolak ukurnya adalah hatinya. Dan kesempurnaan hidup yang sesungguhnya hanya terdapat di dalam surga. Bagaimana agar hidup kita bisa mulia di surga? Hidupkan hati ketika di dunia. Jadi Rasulullah menyuruh kepada iman, Rasulullah menyuruh kepada surga, dan artinya beliau menyuruh kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, masih dalam kandungan ayat kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang betapa butuhnya manusia kepada kehidupan hati, kehidupan jiwa. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan secara umum manusia itu butuh kepada dua kehidupan. Manusia itu butuh kepada dua kehidupan. Pertama adalah kehidupan badan dan kehidupan hati. Nanti kita akan sinkronkan ini dan akan ada analogi, akan ada permisalan dan perbandingan. Jadi manusia butuh dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan hati. Dengan kehidupan dunia, kehidupan hati, kehidupan badan dan kehidupan hati, kehidupan raga dan kehidupan jiwa. Dengan kehidupan badan, yaitu jasmani, seorang dapat membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, sehingga dia akan mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Tiap kali kehidupan badan itu berkurang, dia akan merasakan kepedihan, kelemahan sesuai dengan kadar kekurangannya.
Oleh sebab itu kehidupan orang yang sedang sakit, sedih, susah, resah, takut, gelisah, miskin, merasa terhina, pastilah tidak sama dengan orang yang terbebas dari semua perkara itu. Maksudnya begini, kalau fisik seorang sehat, ya, kalau fisik seorang sehat, ketika dia merasa sakit dikit, ketika ada flu sedikit, ketika ada gatal sedikit atau ada batuk sedikit, dia akan merasa apa? Gelisah. Itu kalau jiwanya tadi sehat, kalau badannya tadi sehat, ya. Itu kalau badannya tadi sehat. Jadi kalau jasmaninya sehat, badannya sehat, dia akan merasa sensitif dengan sesuatu yang mengganggu kesehatannya. Ini pegang dulu. Adapun dengan kehidupan hati atau rohani, seorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta penyimpangan dan jalan yang lurus. Antara petunjuk dan kesesatan dia bisa bedakan. Sehingga apa? Sehingga dia lebih memilih yang hak daripada yang batil dalam semua kondisinya. Ya, dengan kata lain, kehidupan rohani ini memberikan manusia kekuatan untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang menghadirkan mudarat. Tadi, kalau tubuhnya sehat, badannya sehat, jasmaninya sehat, kalau ada sakit dikit saja, terasa tidak? Terasa, karena sebelumnya apa? Sehat. Sama kalau ruhnya sehat, hatinya sehat. Kalau melihat sesuatu yang enggak baik, imannya akan respon, oh ini enggak baik. Ini kurang menghadirkan manfaat. Ini memberikan mudarat. Nah, begitulah kehidupan seorang hamba. Dari segi pengetahuan, oh ini pengetahuan yang harus dituntut, walaupun malas, walaupun lemas, walaupun mungkin sedikit teman yang hadir, tapi saya harus tetap hadir karena ini yang memberikan motivasi kepada hati saya untuk hidup lebih baik. Ya. Kehendak, dia ingin kehendak begini tetapi imannya melarang, itu karena hidupnya apa? Hatinya, hidupnya rohaninya. Dan begitu juga dengan amal perbuatan. Maka kehidupan hati ini juga memberikan kekuatan iman. Akhirnya kalau hati itu makin hidup tuh, iman makin meningkat. Kalau pohon itu sudah hidup dengan baik, maka dia akan tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin menjulang, semakin membuahkan bunga, semakin menghasilkan buah-buahan. Sama dengan hati, semakin dia itu hidup, semakin imannya subur, semakin buah amalannya itu musimnya begitu banyak, semakin banyak semerbak bunga yang tumbuh di situ, sehingga kehendak dan cintanya pada kebenaran semakin besar, serta mengugah banyak perasaan marah dan benci terhadap kebatilan. Semakin cinta pada yang benar, semakin benci kepada yang batil. Perasaan dan kemampuan seorang manusia, kata Imam Ibnul Qayyim, perasaan dan kemampuan seorang manusia dalam membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat, juga kecintaannya kepada yang hak dan kebencian terhadap perkara yang batil, semua itu tergantung sehatnya apa? Hati. Tergantung kehidupan apa? Rohani. Maka hal ini sama persis dengan kehidupan jasmani. Tadi disebutkan ya, kemudian beliau sebutkan di sini, dengan jasmani yang sehat, kepekaan indera terhadap sesuatu yang bermanfaat dan berbahaya menjadi lebih sempurna. Kalau orang kakinya mati rasa, dia menginjak duri, dia enggak terasa. Kenapa? Sedang sakit, sedang tidak merasakan apapun, sarafnya sudah mati misalnya. Tapi kalau ternyata semuanya normal, karena duri sedikit sudah terasa, dia bisa bedakan, oh ini berarti harus dibuang, harus segera dicabut dan seterusnya. Kecenderungan terhadap sesuatu yang bermanfaat dan kebencian terhadap sesuatu yang menyakitkan juga sangat jelas. Dengan demikian kemampuan dan kepekaan jasmani dan rohani sesuai dengan kadar apa? Kehidupan keduanya. Semakin hidup jasmani kita, semakin refleks ketika datang sesuatu yang memudaratkan. Semakin hidup iman kita, semakin refleks pula ketika berhadapan dengan hal yang membahayakan. Apabila kehidupannya mengalami kekacauan, maka kacau pula kemampuannya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalaupun ada semacam kemampuan untuk membedakan antara dua hal itu, hak dan batil, tetap saja tidak memiliki kekuatan untuk lebih mengutamakan manfaat daripada yang mudarat. Jadi jiwa itu ada beberapa macam. Pertama, jiwa yang bisa membedakan antara hak dan batil dan dia memilih yang hak. Oke?
Ini jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua adalah jiwa yang mampu membedakan antara hak dan batil dengan kemampuan yang lemah. Dengan kemampuan yang lemah. Sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, tetapi karena lemahnya tadi kemampuan itu, dia lebih memilih yang batil daripada yang hak, lebih memilih mudarat daripada maslahat. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang selanjutnya kita bahas tentang kehidupan hati. Sebagaimana jasad manusia tidak memiliki kehidupan sebelum malaikat diutus meniupkan roh, kan sebelum 120 hari 120 hari ya, 40 kali 3 120 ya. Nah, saat itu roh, sebelum masa itu roh belum ditiup. Sebagaimana jasad manusia tidak memiliki roh sebelum ditiup, ya, maka demikian pula berlaku pada roh. Yang dimaksud adalah pada hati, asalnya dia tidak memiliki kehidupan sebelum ditiup roh kehidupan hati. Apa itu roh kehidupan bagi hati? Nanti akan disebutkan. Dia tidak akan hidup sebelum Rasulullah meniupkan roh wahyu. Jadi jasad kita hidup dengan roh yang ditiupkan oleh malaikat, sementara hati kita hidup dengan roh yang disebut dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, karena wahyu itu juga disebutkan ruh dengan bahasa ruh di dalam Al-Qur'an. Contohnya surah An-Nahl ayat 2, Allah mengatakan, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan para malaikat membawa ruh. Ruh di sini apa artinya? Ruh di sini artinya wahyu dengan perintah Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah sebut wahyu dengan kata ruh. Juga firman Allah dalam surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min ayat 15. Allah mengatakan, yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah menurunkan ruh, yaitu wahyu kepada menurunkan wahyu yang disebut dengan ruh dengan perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Kemudian surah Asy-Syura ayat 52, Allah sebut dengan dua kata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh yaitu wahyu Al-Qur'an, min amrina, dengan perintah dari kami. Allah sebutkan dengan ruh. Kemudian Allah sebutkan, Allah lanjutkan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau enggak ngerti mana kitab, mana iman, wahai Muhammad, sebelumnya engkau enggak tahu. Apa kata Allah? Walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya, disebutkan sebagai ruh, disebutkan sebagai nur. Nahdi bihi man nasya. Cahaya yang dengan Al-Quran itu kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah, pada ayat tersebut Allah menganalogikan, memisalkan wahyu dengan kata ruh, dan Allah sebut nur, cahaya. Darinya pula dipahami bahwa kehidupan dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan ruh yang dibawa oleh Rasulullah dan yang dibawa oleh Jibril. Apa ruh yang dimaksud? Wahyu, yaitu Al-Quran dan syariat Nabi SAW. Siapa saja yang memperoleh tiupan kedua utusan Allah itu, yaitu tiupan Jibril dan tiupan Nabi SAW, maka dia mendapatkan dua kehidupan, kehidupan zahir dan kehidupan batin. Dan sebaliknya tentunya, siapa saja yang memperoleh kata beliau, sebaliknya siapa saja yang memperoleh tiupan malaikat tetapi tidak mengamalkan, tidak memperoleh tiupan Muhammad, maka dia hanya mendapatkan satu kehidupan, yaitu kehidupan apa? Lahir saja. Tiupan malaikat ini maksudnya apa tadi?
Ruh jasad apa ruh hati? Ruh jasad. Dia cuma hidup sekali saja, yaitu dengan ruh yang ditiup oleh malaikat di usia kandungan tadi. Kalau dia cuma dapat tiupan dari malaikat saja. Tapi kalau dia dapat tiupan ruh yang kedua, yaitu dari Rasul berupa wahyu, maksudnya syariat Rasul ya, tiupan di sini, maka dia menjadi orang yang bukan hanya hidup jasadnya, tapi juga hidup hatinya. Maka dia mendapatkan dua dari kehidupan, yaitu kehidupan zahiriyah dan kehidupan batiniyah. Allah berfirman di dalam Al-An'am 122. Allah mengatakan, awaman kana maita fa ahyayna, apakah orang yang dulu sebelumnya mati kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan untuknya cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, apakah sama orang yang punya cahaya ini yang berjalan dengan cahaya, apakah sama dia ini dengan orang yang berada di atas kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan? Sama atau tidak? Berbeda tentunya. Maka dalam ayat ini Allah menyandingkan antara cahaya dan kehidupan bagi orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti kitabnya. Sebagaimana dia menggandengkan antara kematian dengan kegelapan. Bagi siapa? Bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran, dia mendapatkan cahaya dan apa? Kehidupan. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia mendapatkan kegelapan dan kematian. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan ahli tafsir yang sependapat dengan beliau menyebutkan inilah maksud dari ayat itu. Dahulu dia merupakan orang yang kafir dan sesat, lalu kami berikan hidayah. Karena apa? Karena dia peduli dengan Al-Quran. Umar dulu kafir kepada Allah. Kenapa dia dapat hidayah? Karena dia peduli dengan Al-Quran. Ibnu Mas'ud peduli dengan Al-Quran. Hamzah peduli dengan Al-Quran. Sehingga Allah berikan kepada mereka cahaya dan Allah berikan kepada mereka kehidupan. Selain itu ada selain itu hikmah yang kita sebutkan tadi, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kutipan firman Allah, dan kami beri dia cahaya yang membuat dapat berjalan di tengah orang banyak. Di antaranya kata beliau, dia berjalan di tengah manusia dengan membawa cahaya, sedangkan orang lain, ini maksudnya gini lah ya, tadi kan ada orang yang mati, artinya jiwanya mati, kemudian diberikan cahaya. Oke, sejauh ini paham? Kemudian akhirnya dia membawa cahaya itu di tengah-tengah manusia. Apa hikmahnya? Pertama, dia berjalan di tengah manusia dengan membawa cahaya, sedangkan orang lainnya berjalan dalam kegelapan. Dia membawa cahaya, orang lain dalam kegelapan. Dengan demikian, perumpamaan antara dirinya dengan orang yang gelap dalam kegelapan tadi adalah seperti kaum yang berjalan dalam kegelapan hingga mereka tersesat tidak tahu jalan, sedangkan dia berjalan membawa cahaya hingga dapat melihat jalan. Ini berarti dia punya manfaat buat dirinya sendiri. Yang kedua, dia berjalan di tengah orang-orang yang membawa cahaya, sehingga orang-orang pun mengambil cahayanya untuk menyinari jalan mereka karena mereka memang membutuhkan cahaya. Berarti dia bermanfaat buat dirinya dan orang lain yang mengikuti cahaya itu. Yang ketiga, dia berjalan pada hari kiamat kelak dengan membawa cahaya untuk melewati sirat, titian menuju surga. Sementara orang kafir dan munafik berjalan dalam kegelapan dan kemusyrikan dan kemunafikan mereka. Artinya nanti dia bawa cahaya bermanfaat buat dirinya. Nah, orang kafir dan munafik yang ingin ngikut tadi enggak dapat cahaya. Akhirnya dia menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir dan munafik, sehingga orang kafir dan munafik ini semakin menyesal karena tidak mengambil cahaya seperti cahaya hamba tadi. Semoga bisa dipahami. Nah, kita akan cepat di sisa waktu yang ada. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau itu penggalan pertama tadi ya. Penggalan kedua dari ayat tadi adalah Allah menyebutkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Ini pembahasan kedua kita. Hikmah lainnya yang dapat dipetik dari surah Al-Anfal ayat 24 tadi ialah bahwa Allah dapat membatasi antara manusia dan hatinya
Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Itu kata Allah kan. Apa tafsirnya? Penafsiran yang paling masyhur dalam ayat ini adalah Allah mencegah seorang mukmin dari melakukan kekufuran. Karena Allah membatasi hatinya, orang ini mukmin, Allah batasi hatinya dari kekufuran. Mencegah orang kafir dari keimanan. Karena Allah berada antara orang kafir dengan hatinya, Allah enggak ingin orang kafir ini menjadi baik karena dia sudah terlalu larut dalam kekufurannya, sehingga dibatasi dia dari iman, tidak mendapatkan keimanan. Mencegah orang yang taat dari kemaksiatan, mencegah pelaku kemaksiatan dari ketaatan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir. Jadi tafsiran pertama adalah Allah selamatkan orang yang baik dari keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala larutkan orang-orang yang buruk di dalam kesesatan. Paham ya di sini? Tafsiran kedua, pendapat yang lain menyatakan bahwa maksud ayat itu adalah Allah sangat dekat dengan hati manusia. Itu garis bawahnya. Allah sangat dekat dengan hati manusia. Sehingga apa hasilnya? Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Allah dekat dengan hati kita, kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Itu sebab yang pertama. Nah, ketika kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada di hati kita dari Allah, apa hasil selanjutnya? Hasilnya adalah dia berada yaitu Allah berada antara diri hamba ini dengan hatinya, sehingga pendapat ini dinyatakan oleh Wahidi berdasarkan riwayat dari Qatadah. Maksudnya begini. Pendapat kedua ini saya jelaskan lebih detail. Yaitu ketika seorang hamba, ini menurut tafsir kedua ya, yaitu maksudnya adalah Allah dekat dengan hati seorang hamba sehingga isi hati ini tidak bisa mengkhianati Allah. Artinya apapun yang diinginkan oleh hati ini pasti Allah tahu. Nah, kalau Allah sudah tahu isi hati ini, ya, maka Allah akan menghukum hamba ini sesuai dengan isi hatinya. Misalnya dia tadi saleh, misalnya dia tadi salihah, karena hatinya itu menginginkan keburukan, dia saleh tadi, dia salihah, kemudian hatinya menginginkan keburukan, karena Allah tahu isi hati, karena Allah dekat dengan hati hamba, maka harus waspada, jangan sampai keinginan untuk melakukan keburukan tadi, setelah itu Allah sekat hati kita sehingga enggak bisa balik menjadi orang yang saleh. Bisa dipahami ya di sini? Dia tadi saleh, dia tadi salihah, kemudian di hatinya itu terbesit, mau coba ini melakukan keburukan. Nah, maksud dari firman Allah, ketahuilah Allah membatasi hati antara seorang dengan hatinya. Jangan sampai ketika engkau sudah melenceng kemudian Allah close, buat pembatas sehingga engkau enggak bisa balik lagi jadi orang saleh. Paham di sini? Nah, itu di antara tafsirnya. Penafsiran yang terakhir seperti ini lebih relevan dengan redaksi ayat, mengingat bahwa pangkal kemauan untuk melakukan panggilan Allah dan Rasul adalah hati. Oleh karena itu, memenuhi panggilannya tidak akan berarti apa-apa jika hanya dijalankan dengan tubuh tanpa disertai kehendak hati. Dan karena Allah berada antara hamba dan hatinya, maka dia mengetahui secara pasti apakah hati seorang hamba memenuhi panggilan ataukah tidak. Jadi kita enggak bisa kelabuhi Allah, kita enggak bisa nipu Allah. Karena Allah dekat dengan hati kita, kita tidak bisa mengatakan, oh saya sholat kok, tapi hatinya ternyata tidak ikut sholat. Adapun penafsiran Ibnu Abbas dan mayoritas ulama tadi, tafsir yang pertama, juga memiliki relevansi, memiliki hubungan dengan redaksi ayat ini, yaitu apa? Jika kalian merasa berat hati dan lamban dalam memenuhi panggilan Allah, maka besar kemungkinan Allah membatasi antara diri kalian dan hati kalian. Tadi kan Allah suruh, wahai orang manusia, wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Nah, kalau disandingkan dengan potongan ayat ini, maksudnya adalah kalau kalian ternyata lambat memenuhi panggilan, berarti itu sudah, hati kalian sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membatasi antara diri dan hati kalian. Setelah itu kalian tidak dapat memenuhi lagi panggilan. Kenapa enggak bisa memenuhi panggilan? Karena tadi dia tidak mau memenuhi di awal, sehingga sekarang ketika ingin memenuhi sudah enggak bisa. Sudah dibatasi, disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hukuman Allah terhadap mereka karena
mereka tidak memenuhi seruan itu pertama kalinya. Selanjutnya, penafsiran yang demikian ini semakna dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 110, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami palingkan hati mereka dan penglihatan mereka. Kenapa dipalingkan? Karena pertama kali disuruh mereka enggak mau nurut. Mereka tidak mau, disuruh beriman pertama kali enggak mau beriman, disuruh taat pertama kali enggak mau taat. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah ingin taat sudah enggak bisa lagi. Sebagaimana orang-orang yang kafir ketika di dunia disuruh sujud, itu Allah sebutkan di dalam juz 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti orang-orang kafir itu di akhirat enggak bisa sujud. Ketika mereka ingin sujud, tubuh mereka muter, terpelanting, enggak bisa sujud. Kenapa mereka enggak bisa sujud di akhirat? Padahal mereka saat itu mau sujud, karena ketika di dunia mereka menolak untuk sujud. Bisa ya? Kemudian surah As-Saff ayat 5. As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Entar lagi kita tutup ya. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati. Ketika hati itu sudah mulai kayaknya keluar ajalah dari manhaj ini, maka sulit untuk kembali. Kayaknya lepas aja deh hijabnya. Itu akan memungkinkan dia tidak pernah berhijab lagi. Jangan pernah bermain-main dengan niat seperti itu. Kemudian termasuk dalam surah Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl. Tidak mungkin mereka beriman dalam perkara yang sebelumnya sudah mereka dustakan. Nah, itu adalah kandungan dari surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian ada faedah tambahan sedikit sebagai closing yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu hikmah lain yang bisa kita dapatkan dari ayat 24 ini surah Al-Anfal, ialah bahwa Allah menyandingkan antara syariat dan takdir. Dalam ayat ini ada kandungan poin syariat dan takdir yang disandingkan oleh Allah. Syariat beserta perintah untuk melaksanakan diungkapkan dengan perintah untuk memenuhi seruan. Itu syariat. Ya, memenuhi seruan Allah itu syariat. Sedangkan takdir, apa yang maksud dengan takdir dalam ayat ini? Sedangkan takdir beserta keimanan diungkapkan dengan Allah membatasi antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Bisa dipahami tidak di sini ya? Maksudnya begini, dalam ayat ini ada poin syariatnya. Apa poin syariatnya? Memenuhi panggilan Allah. Kalau kau penuhi panggilan Allah, berarti kau melakukan syariat. Kalau kau tidak memenuhi, berarti kau menolak syariat. Dan juga ada poin takdir. Apa poin takdirnya? Kalau engkau memenuhi panggilan Allah, maka Allah yang membatasi hatimu tadi memberi kebaikan. Hasilnya begitu, takdirnya begitu. Kalau engkau tidak memenuhi, Allah yang membatasi hatimu dengan dirimu tadi akan menghadirkan keburukan buat dirimu sebagai takdir buat engkau. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Kata Allah, kalian punya pilihan. Kalian punya pilihan. Kita yang dapat hidayah saat ini punya pilihan. Manusia punya pilihan. Siapa yang ingin, dia bisa memilih jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, pilih. Siapa yang mau memilih jalan yang lurus, pilih. Siapa yang tidak mau, pilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tapi kehendak kalian itu berlangsung dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan hal ini juga selaras dengan firman Allah surah Al-Muddatsir ayat 55 dan 56 ketika Allah mengatakan faman syaa'a dzakara. Siapa yang ingin, dia bisa mengambil peringatan dari dirinya sendiri. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah yang bisa mengambil peringatan kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya adalah siapa yang ingin dihidupkan dengan kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan sejati, jangan pernah menolak, jangan pernah lambat dari seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ingin hatinya tersebut dibatasi selalu berada dalam kebaikan oleh Allah, adalah dia harus segera memenuhi panggilan Allah dan Rasul, dan jangan pernah berpikir untuk menyelisihi panggilan Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai sini.
Dan sepertinya saya tidak tahu ada mic tidak yang disiapkan. Kalau ada pertanyaan nanti. Ada pertanyaan? Enggak ada mic mungkin ya. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant